Selamat hari Minggu. Kita datang lagi ke dalam rumah Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati untuk mulai ibadah pada pagi hari ini. Saya mengundang saudara-saudara untuk bangkit berdiri.
juga namamu.
bersyukur ya Bapa dalam setiap keadaan dalam hidup kami ya Tuhan. Setiap hari kita semua pasti mengalami sesuatu yang berbeda, dan setiap hari juga Bapa ya kita selalu bersyukur ya Tuhan karena perlindungan-Mu ya Bapa selalu hadir buat kita semua. Amin. Membalas kasih yang ku terima darimu, dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesusku,
kita diam sejenak. Apa sih yang kira-kira saudara bersyukur kepada Tuhan? Berapa banyak yang setuju bahwa kalau Tuhan masih memelihara kita, masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bekerja, berjalan, bernapas, itu adalah karena kebaikan Tuhan. Terus pagi ini biar urapi setiap kami dengan hati yang penuh bersyukur ya Tuhan, hati yang selalu berterima kasih atas kebaikan Engkau ya Tuhan. Roma 12 pasal 12 ayat ke-12 katakan, bersyukurlah senantiasa, berharaplah dalam kesesakan, dan tekunlah dalam berdoa. Roh Kudus, pagi ini kami berdoa Tuhan, biar roh yang sama juga Tuhan akan ada untuk setiap daripada jemaat-Mu yang melihat online. Roh Kudus, mari Kau akan buka hati kami, urapi pikiran kami juga Tuhan, dan juga mau berdoa Tuhan untuk setiap firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu nanti Kau akan pakai lidah bibirnya secara lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan. Oh Roh Kudus, ini adalah bagian-Mu. Kami mau duduk diam, kami mau berterima kasih, kami mau mengeluhkan akan kebaikan Tuhan. Terima kasih. Ku selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih ya Tuhan. We want to give thanks all the time to you, Father God, because you are so good for our life, Lord. Father, we thank you for everything that you have done throughout this week. We thank you, Father God, that we should have a grateful heart all the time, Father God. And especially today, Father God, we want to thank you in advance what you're about to do in this place. Speak to your servant, Father God. Whatever you want him to speak, Father God. Use his mouth and his tongue as your instrument, as your tool, so he can deliver the message purely from you. Father, we thank you. We just want to ask this in Jesus' name. Amen. Silakan duduk. Kembali bisa kamu, mungkin saya bisa mengundang sedikit juga. Oke, iya. Supaya muka saya thank you. Cuma ini kecil kan. Cek. Haleluya, haleluya. Cek, naikin dikit. Oke, gitu. Thank you. Sorry saya lagi ngatur suara supaya suara saya kedengaran tambah merdu. Selamat pagi. Good morning. Haleluya. Semuanya diberkati Tuhan pagi ini. Yuk katakan sama-sama, firman ini untuk saya. Amin. Firman ini untuk saya. Amin. Puji Tuhan. Dan saya bersyukur untuk semua bagi saudara yang
bisa join di online streaming. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah mendoakan. Hari ini kita akan bicara sesuatu yang saya berdoa supaya akan menjamah kehidupan kita semua. Amin. Di mobil saya ada satu panel ya, yang ada banyak lampunya sebenarnya. Nah, lampunya itu ada satu lampu yang bentuknya kayak lampu Aladin, ya. Ada kayak lampu Aladin gitu ya. Dan ada yang tahu nggak itu lampu apa sih? Engine oil. Engine oil, betul ya. Ya, engine oil itu kadang-kadang itu lampu itu sering nyala, saudara. Ya, karena saya udah pakai mobil itu udah berapa 10, 12 sampai 11 tahun. Jadi saya tahu kalau lampu itu nyala segera saya harus isi oilnya. Karena mobil tahun 27 jadi udah tua gitu ya, jadi maksudnya ada crack mungkin di oil, tempat oilnya, jadi sering bocor ya. Jadi saya langsung tahu kalau gitu langsung segera saya isi oilnya. Di mobil saya ada satu dus itu oil. Jadi itu yang namanya sensor, betul ya. Nah, Honda atau mobil apa aja semua kita punya tuh sensor itu, mobil itu. Jadi manufacturer itu membuat sensor, dan juga bukan hanya oil, ada yang bentuknya seperti kayak ban, ada roda, itu artinya mobilnya kurang angin gitu kan. Atau yang mobilnya ada yang bentuknya orang lagi duduk pakai seatbelt terus bunyi ting tong ting tong ting tong, itu namanya kita harus pakai seatbelt. Namanya sensor. Nah, kenapa saya ngomong gitu? Karena saya dimikir tujuan daripada pabrik mobil membuat sensor itu, ada sensor itu bukan hanya untuk dipandang, bukan untuk supaya ada lampunya tambahan, no. Tujuannya supaya untuk kasih tahu ini warning. Setuju kan? Warning artinya bahwa harus diperbaiki, bukan untuk dilihat. Jadi masalahnya bukan sensornya gitu. Betul ya? Jadi setiap mobil kita dikasih sensor. Lalu saya pikir-pikir bahwa banyak yang setuju bahwa manusia juga punya sensor. Manusia juga ada sensor di dalam kehidupannya. Tuhan kasih sensor di dalam kehidupan kita. 3 Yohanes 1, 3 John chapter 1 ayat yang kedua, 3 John chapter 1 verse 2, 3 Yohanes pasal 1 ayat yang kedua, Tuhan ngomong gini di ayatnya yang dikatakan dari penatua kepada ayat kedua. Ayat kedua. Saudara yang kekasih, aku berdoa, kata Yohanes, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Jadi dia katakan, Yohanes mengatakan, aku berdoa supaya kamu baik-baik dan sehat-sehat dalam segala sesuatu. Terus dikatakan gini, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi bukan hanya tubuhnya, kehidupannya semua baik-baik saja, tapi dikatakan juga supaya jiwa kita juga sehat. Dalam bahasa Inggris dikatakan your soul may be prospered. New King James katakan your soul may be prospered. New King James boleh ya kita lihat. Dikatakan, beloved, I pray that you may prosper in all things. You may prosper in all things. You may prosper in physical health. You may prosper in financial. You may prosper in whatever you do, dikatakan, and be in health just as your soul prosper. Ya. Nah, kata soul ini ya, karena kita tahu manusia terdiri dari 3 bagian, apa? Roh, tubuh, dan jiwa. Ya. Nah, kata jiwa itu soul ini yang artinya dalam bahasa Greka namanya psyche, ya. P-S-Y-C-H-E, psyche. Nah, dari kata itu kita kenal dari kata psikologi. Ya. Jadi kejiwaannya itu juga baik-baik. Nah, dalam dunia modern, dalam psikologi modern, psikiater modern, para psikiatris mendeteksi
untuk kejiwaan atau kesehatan jiwa manusia itu juga melalui yang namanya sensor. Kita sebut sensor, tapi sebenarnya asalnya adalah emotional atau emosi. Jadi dari mana para ahli jiwa tahu sehat enggaknya? Simple, dari emosinya. Dari emosinya itu bisa dideteksi, oh ini emosinya, gitu. Misalnya ada sesuatu. Nah, normal manusia punya datang dengan emosi. Nah, ini pagi ini saya mau belajar kita untuk belajar karena dari situ manusia bisa dideteksi emosionalnya atau sehat jiwanya dari mana? Dari emosional. Karena kita nggak punya lampu, ya. Jadi cara mereka. Nah, Dr. Paul Ekman, yaitu dari emotional psychologist, dia mengatakan secara basic manusia ini Tuhan memberikan 7 rasa emosional atau 7 sensor. Ya, saya kira ini supaya Anda gampang nangkep. Dr. Paul Ekman, dia adalah emotional psychologist, dia mengatakan bahwa secara basic manusia punya 7 emotional basic. Yang pertama, fear. Manusia kadang-kadang punya emosi takut. Yang kedua adalah disgust, muak ya, jijik. Yang ketiga, anger, marah. Itu adalah reaksi emosional manusia. Yang keempat, yaitu rasa surprise. Itu emosinya. You boleh tutupin tapi kadang-kadang kelihatan mukanya. Yang kelima, regret, rasa nyesel. Yang keenam, happy atau happiness. Yang ketujuh, sad atau sedih. Jadi 7 sensor ini diberikan kepada manusia untuk dalam hal-hal tertentu sehingga Tuhan memberikan ini secara alami, ini normal. Artinya kalau pada waktu lagi sedang nggak enak, hati marah, ya bisa kelihatan marah atau sedih atau apa lagi, nyesel dan sebagainya. Nah, Tuhan kasih sensor ini atau emotional feeling ini normal, saudara. Amin, saudara. Nah, yang nggak normal ini kalau nggak balance. Nah, pagi ini kita mau belajar sesuatu yang nggak imbalance dalam emotional kita atau sensor kita yang nggak bisa dikendalikan, saudara. Contoh. Ada orang yang sedih terus, nggak tahu kenapa rasanya sedih terus, depressed. Pernah tahu begitu? Pernah ya? Atau maunya marah terus, dikit-dikit marah, kayak singa gitu, dikit-dikit marah, nyakar terus, ada tuh kayak gitu. Jangan cerita saya tahu gitu ya. Oke. Atau saudara merasanya muak atau sebel terus lihat orang gitu ya. Itu rasanya itu namanya imbalance sensor. Ini yang negatif. Atau rasanya pingin ngamuk terus, atau happy terus, diomelin istri masih ketawa gitu. Nah, itu sensornya rusak namanya, ya. Dikasih nggak apa-apa bisa ketawa sendiri. Nah, itu juga happy, jadi imbalance dia punya emosional. Apa ini kita mau belajar? Tuhan kasih sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Kita mau tahu kenapa bisa sensor itu bisa nyala. Nah, kesalahan manusia atau kesalahan ahli jiwa, kesalahan psikiater ini biasanya mereka ini memperhatikan sensornya bukan penyebabnya. Tadi saya ngomongnya bahwa kalau mobil saya ada tanda seperti mobil lampu Aladin itu namanya bukan untuk dilihat sensornya, tapi penyebabnya. Setuju, saudara? Ada 3 hal yang bisa saya lakukan pada waktu lampu itu nyala. Ya, yang pertama yaitu dalam bahasa kedokteran namanya avoiding. Avoiding artinya saya ignoring. Contoh kayak lampu tadi,
saya pakai plester, saya pakai band-aid, saya tempel. Nggak kelihatan, tapi ada. Artinya saya coba untuk avoid, saya coba untuk nggak lihat, tapi untuk nggak mengganggu saya tutupin plester. Ya. Nah, dalam kenyataan kehidupan kadang-kadang kita juga avoid masalah. Ada orang yang tambah kerjaan, tambah sibuk supaya ngomongnya gini, supaya pikiran saya jadi nggak mikirin problem. Jadi saudara larinya ke dalam cari pelariannya, avoidingnya dengan pekerjaan. Atau ada orang yang tambah stres, bukannya dia cari Tuhan, tapi tambah makan terus, makan terus pokoknya untuk lupain makan. Atau misalnya shopping, nonton, atau yang pernah saya ketemu masturbasi gitu ya, untuk menghilangkan dia punya stresnya. Atau cari pelarian melalui obat-obatan. Ya, ada obat-obatan misalnya kayak Prozac, kayak gitu, obat seperti obat penenang, obat tidur, atau yang disebut namanya pil gembira. Ya, dulu ada satu jemaat udah pulang Indonesia kasih tahu tuh, pastor kalau ekstasi tahu kan ya, itu kalau minum itu waduh rasanya senang gitu. Oh gimana caranya? Minum itu satu ya, kalau dengar lagu apa bisa goyang gitu. Gitu. Saya nggak pernah tahu, cuma dia bilang gini, pastor nggak boleh minum setengah. Oh kenapa? Karena setengah cuma begini doang, nggak bisa kode-kode. Ya. Nah itu salah satu pelarian. Nah yang kedua yang saya bisa lakukan kepada lampu itu, yaitu saya ambil obeng, saya colok, itu saya pecahin. Itu secara shortcut namanya. Atau kita ambil cara nekat dalam situasi tertentu. Kadang-kadang kita gitu, kita nekat, kita labrak, kita maki-maki, kita marahin, kita bahkan kita secara pukul secara fisik. Itu namanya ambil shortcut. Ada yang avoid, ditempel, atau dipecahin sekalian. Nah cara ketiga yang saya lakukan, yang baik adalah kita cari solusinya. Kalau memang oil, tambahin oil. Kalau memang isi angin, harus kita isi angin. Kita cari solusi. Nah, pagi ini saudara, kita mau tahu why sensor itu nyala. Amin. Kenapa sensor itu bisa nyala? Berapa banyak di sini yang mungkin yang datang pagi ini Anda punya sensor sering imbalance. Katanya oke, happy, tapi wait a minute. At home, you are who you are. Sometimes you cannot balance your emotional feelings. Sometimes you're feeling angry, sometimes you're feeling sad, sometimes you're feeling depressed for no reason. Everything is okay, but it seems like it's something always bothering you. But I don't know. Saya waktu siapkan firman ini, when I prepare this, I just think maybe this is helpful. Why did my sensor is imbalanced? Atau kenapa sensor saya nyala terus? Perhatikan saudara, ada 4 hal. Ya, saya mau supaya Anda semua belajar. Pada waktu emosional kita tidak terkendali, mungkin ada 4 hal. Yang pertama, ingat baik-baik, yaitu karena your past, masa lalu kita. Saya sebut ini sebagai pain in the past, atau pernah disakiti masa lalu kita. Ada orang yang pernah di-abuse misalnya, secara fisikal atau secara verbal atau emosional, sehingga Anda selalu ingat terus kata-kata orang itu, sehingga selalu Anda merasa being a victim, atau pernah disakiti dengan orang lain, atau pernah ditinggalin sama orang tua. Ada orang tua yang selalu ngancamnya, gue tinggal, sehingga menimbulkan psychology scars. Atau pernah dikhianati dengan teman-teman, atau orang tua, atau pacar, atau mungkin orang yang kita kasih, kita dikhianati. Sehingga no wonder saudara akan tumbuh sebagai orang yang penuh dengan sedih, rasa nyesel terus, minder terus. Atau saudara pernah gagal dalam mengambil
keputusan atau gagal dalam usaha, maybe mungkin bangkrut di dalam sesuatu bisnis, I don't know. Sehingga saudara akan terus timbul menjadi orang yang emosional, penakut, terus menerus introvert misalnya, terlalu mengurung diri, nggak berani ngomong, pendiam, takut, dan segala macam. You can see the effect. Ada orang yang nggak pernah sadar dirinya berharga, the value in you. They never realize that you are so valuable. Saudara, ada orang yang mungkin merasa, aduh, saya nggak percaya diri, saya nggak bisa, saya ini nggak mampu, karena nggak dibiasain masih kecil selalu dibilang, lu nggak bisa kan. This is pain in the past. Think about it. Tuhan kasih sensor untuk kita mendeteksi, tapi kadang-kadang ada sesuatu yang dirusak oleh iblis sehingga kita punya citra diri, that's what. Kita punya self image menjadi rusak sehingga kita nggak percaya kita ini ciptaan Tuhan, kita ini umat raja, imam raja, sehingga kita selalu percaya dengan omongan orang lain, negatif omongan yang jelek. Kalau ada orang celah kita, kritik kita, langsung kita punya trigger, kita pikir iya memang gue nggak bisa ya. Terus saudara, kalau saudara kerja juga akan berprestasi. Kalau saudara pelayanan juga akan berprestasi. Kalau pelayanan karena saya nggak mampu. Is that you? Tahun 1879 ada seorang anak lahir tanggal 14 Maret di Ulm, Germany. Anak ini tumbuh pada waktu 4 tahun, belum bisa ngomong. Baru belajar baca sekitar umur 7 tahun dan sudah dinyatakan mentally retarded atau bego oleh gurunya sendiri. Tapi anak itu bertumbuh melupakan pikir omongan orang lain. Siapa dia? Anda tahu? Albert Einstein. Anak itu dianggap mentally retarded. You can Google. Saudara, pagi ini saya mau mengatakan bangkit, lupakan masa lalu kita yang sejauh dengan itu. Kalau saudara mikirin terus omongan orang lain, kritikan orang lain, selalu orang anggap saudara nggak bisa. This is whatever you think is right. Ada orang yang nggak percaya dirinya sendiri, saya nggak mampu, saya nggak bisa. Then you're right. Karena nggak ada sesuatu yang bisa convince saudara, meyakinkan saudara kalau saudara sendiri nggak pernah yakin. Simple itu. See, you mau baca firman kayak apa aja ya, itu firman itu akan menguatkan kita dalam beberapa saat. Tapi kalau saudara nggak yakin akan diri sendiri, you akan terus encounter dengan perkataan saudara, nggak mungkin, nggak mungkin. Iya sih Tuhan baik, tapi buat dia, tapi bukan buat saya. And so on. Saya pernah menemukan orang yang setiap kali diberikan kekuatan nggak pernah yakin, selalu ada sesuatu. Which is betul. Nah, pagi ini kritikan kita tahu ya bisa berlaku dua hal. Yang pertama untuk membangun atau menghancurkan. Kalau sudah terus dengerin terus negativitas daripada orang yang selalu negatif sama berkata sama saudara, saudara nggak pernah akan bisa maju. You akan muncul seperti orang yang selalu minder, selalu takut, selalu malu, selalu low self esteem. Itulah Amsal ya, Amsal 24 ayat ke-16. Amsal 24 ayat ke-16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun apa? Ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Can you King James? For righteous men may fall 7 times, no even 1, 2, 7 times, church, and apa? Rise again. Ini loh kuncinya, rise again. You may be fell in the past, you may be even experienced the bankruptcy, whatever. Tapi saudara, listen, you don't live in the past.
Saudara bukan tinggal di masa lalu. You have to get up. Ada hal-hal yang kita nggak bisa rubah untuk masa lalu kita. And maybe, I mean, you cannot change your past. I wish I could didn't do whatever I did. Tapi pagi ini Tuhan bilang katakan pengalaman masa lalu tetap adalah masa lalu. Kalau saudara terus mikirin, it's gonna be pain in the past. Terus saudara mikir gini, then this is the result. You gonna be feeling regret person all the time. Saudara menjadi orang nyesal. Coba dulu nggak kesini dulu, coba dulu nggak. Ya, jadi saudara akan terus ya, merasa menyesal. That's emotional imbalance namanya. Atau sensor kita terus nyala. Bukan untuk dihancurin, bukan untuk dipecahin, atau bukan untuk di hiding. No. Yang kedua ya, akan cepat. Karena masa kini, atau saya ngomong gini, sebagai problem masa kini, atau beban masa kini, ya. Kalau tadi beban masa lalu, mungkin kali ini masa kini. Karena masalah yang terlalu banyak atau beban yang terlalu banyak akan membuat sensor kita nyala. Ya, kalau Anda terlalu banyak beban, terlalu banyak burden, itu emosional kita akan naik. Contoh-contoh ini. Mungkin bagi Anda yang ada di sini, saya tahu ibu-ibu yang pagi-pagi harus kerja, pulang kerja harus masak, begitu ngurus suami, ngurus anak, ngurus mertua, atau ngurus siapa anjing dan segala macam gitu, dan juga harus cuci piring, harus cuci baju, harus beresin rumah, harus sebagai ngepel, harus gosok baju, udah gitu on the top of the day saudara harus jemput, antar jemput, saudara antar ke dokter, pelayanan lagi, sehingga saudara akan jadi stres. Akibatnya saudara akan menjadi orang yang discuss, sebel, terlalu atau pastornya misalnya discuss, saudara akan menjadi orang yang marah, atau saudara akan mungkin kesel kalau itu nggak kenal tuh gereja itu ya. Jadi saudara, this is too much at once, terlalu banyak permasalahan yang bertubi-tubi, nggak kelihatan sih, but I can feel it. There's too much stress at once. Saudara paksa saudara to the max. Kalau tadi masa lalu, you cannot change it, but kali ini masa kini ada yang membuat saudara menjadi overwhelmed. Saudara membuat saudara merasa too much. Anda being victim. Anda harus ambil kerja, harus masak, harus anak, harus suami, harus istri, dan juga harus cuci piring, cuci baju, harus gosok, ngepel rumah, bersih-bersihin rumah, harus feeding the dog, antar jemput, dan juga semua pelayanan. You do it at once without break, without giving the priority, dan saudara akan menjadi orang yang stres. Ada satu contoh orang yang mengalami hal demikian, 2 Korintus di dalam Alkitab, 2 Korintus 11 ayat ke-23. Orang ini mengalami hal yang sama. Ayat ke-23 sampai ke-29. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, ini yang ngomongin siapa-siapa? Paulus betul ya. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera, di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 24. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 25 sampai 29. 3 kali aku didera, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali dan mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Ayat 26. Dalam perjalananku aku sering diancam banjir, bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya pihak orang Yahudi dan pihak orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara palsu. 27. Aku banyak berjeri lelah, bekerja berat,
Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar, dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Ayat 28. Dan Allah tidak menyebut banyak hal lain lagi urusan sehari-hari itu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. 29. Dan jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur? This is gambaran kita. Gue kerja, gue masak juga, gue cuci piring, gue harus kan kayak gini, cuman beda aja dia dilempari batu, kita enggak. Nah begini saudara, ternyata surprise itu bisa terjadi kepada siapa aja. Amin. Kalau saudara izinkan itu mengalami demikian, saudara akan terus diam terus, saudara nggak cari outletnya, then you become emotional imbalance. Why? Because then you have become so-called stressed. Not only the pain in the past that you always thinking the past all the time, you never forget, forgive yourself. Mungkin saudara terus mikirin orang lain, ngomongan orang lain, saudara pegang baik-baik. Kenapa iblis yang terus kasih ingatan, lu nggak ingat dia ngomong itu, nggak ingat lu nggak bisa, lu nggak mampu. Saudara terus keep the word, and then you will become emotional. Your sensor will be on and on and on and on. Listen to me, church. People cannot stand living with somebody with the sensor on all the time. Kenapa? Karena it's hard to live with somebody with imbalance, emotional imbalance. Makanya Tuhan kasih deteksi. Yang kedua, masalah masa kini atau problem masa kini is to overwhelm problem. Filipi pasal 2. Ini ayat bagus sekali. Filipi pasal 2, kalau lihat ayat yang ke-14. Ayo, oke? 14 ya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Amin. Amin. Artinya gini, if you want to do it, just relax. Jangan udah lakukan kita tambah stres. Amin. Kenapa Paulus ngomong itu? Karena ada ayat 13 nih, ini ayatnya bagus 13 nih. Ayat 13 ini karena dia ngomong gini. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi listen to me. Tuhan yang memang mengerjakan di dalam kamu menurut kemauan Tuhan. Amin. Dan juga kerelaan hati kita. Saudara, pagi ini whatever you do itu karena dengan seizin Tuhan. Jadi jangan bersungut-sungut. Harus mengalami kayak demikian. Aku cuma melayani jemaat, aku mengalami kapal, aku diterang, aku digebukin, nggak tidur, dahaga, sampai pagi ini aku kudus ingetin saya, saudara. Kalau Anda terus fokus kepada problem saudara, you become a very stressful person. Lihatnya gini contohnya, orangnya selalu tegang, nggak mau ketawa, problem masalah, problem saat ini cuma saja. Atau yang ketiga, problem masa depan, atau kekhawatiran akan masa depan. Betul saudara. Hari ini ada Anda yang selalu bingungin hari besok, ya banyak tuh, tahu mikirin masa depan, tahu khawatir akan selalu dengan yang kita kenal dengan istilah ada kata jangan-jangan. Nah, Indonesia kan suka gitu. Jangan-jangan. Kalau suami atau istri pulang terus jangan-jangan dia nyeleweng, jangan-jangan dia punya simpenan, dia miara dan segala macam. Atau kalau batuk sedikit, kalau panas sedikit, atau jangan-jangan mau kena COVID nih, jangan-jangan mau kena COVID nih gitu. Atau saudara ada benjolan sedikit di tangan atau di mana padahal cuma kejeduk, jangan-jangan kanker. Selalu kata jangan-jangan ini sehingga anak khawatir mikirin. Listen to me, kalau saudara terlalu mikirin terus, Anda akan menjadi orang yang selalu worry, khawatir.
Atau kalau anak atau suami pulang malam, misalnya nggak pulang-pulang, nggak ditelepon, nggak diangkat, jangan-jangan kecelakaan nih, jangan-jangan dia ketabrakan, jangan terus kata jangan, sehingga Anda merasa akan wow, something bad happening, it's gonna happen, sehingga saudara akan terus dijauhi sama iblis, katakan something's gonna happen, sehingga pikiran saudara, whatever you think, is gonna be always overwhelmed with the worriness. Sehingga yang ada saudara menjadi orang yang selalu takut. Ayo, with me. Padahal Matius pasal 6 ayat 34 ngomong ini, kesusahan sehari cukup untuk sehari, karena besoknya punya hari susahnya sendiri. Coba Matius 6 ayat 34 ngomong gitu. Haleluya. Betul ya? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. You jangan tambahin lagi hari besok. Amin. That's why ada stres. Gak boleh nyetok. Gak boleh, jangan stok itu. Betul. Jadi kalau kita gini ya, kita udah stres hari ini, kita tambahin lagi hari besok. Nah itu makanya banyak orang bisa ngomong sendiri. Ya artinya apa saudara? Too much. Masih ingat waktu bangsa Israel dikasih mana? Itu ada cukup makanan sehari, cukup sehari. Kadang-kadang kita mikirin terlalu jauh saudara. Dengan kata jangan-jangan tadi, oh jangan-jangan bisa terjadi gini, jangan-jangan bisa dideportasi nih, jangan-jangan ada mobil hijau, mobil hitam sedikit ke kaca gelap nih, jangan-jangan imigrasi, jangan-jangan terus kata jangan-jangan, sehingga loh, sudah akan terus overwhelmed dengan kata gini, masa lalu bahaya, dimikirin terus masa lalu, selalu akan terngiang kata-kata orang yang kedua, masa kini itu juga too much. Tapi juga yang lebih jiwa kali masa lalu, masa kini dan sekarang itu dengan problema. Ya, ditambah tiga-tiganya semua, nah itu. Nah ini, kita mau belajar dari Rasul Paulus. Mazmur 42 ngomong gini, Mazmur 42. Ya. Ayat yang kelima. Ini bagus banget ya. Dari Daud ngomong gini. Mazmur 42 ayat 5 dan ke-6. Ayat 5. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Rupanya Daud juga begitu misalnya. Dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ayat ke-6. Amin. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Dan dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon dan dari gunung besar. Hari ini Daud cuma kasih tahu 3 hal. Berharap pada Tuhan, bersyukur, ingat akan kebaikan Tuhan. 3 hal. Berharap kepada Tuhan. Kalau saudara berharap pada problem dengan masalah, dengan keuangan, kemarin ini baru satu gue ngomong gitu, ada orang mikirin terus akan keuangan, dia berharap kepada Tuhan, ucap syukur terus berapa, belajar bersyukur. Kalau hari ini berkat saudara cuma segini, ya segini aja. Saya bukan menjadi orang pesimis atau menyerah, tapi pagi ini you mikirin terlalu banyak juga, stres. Matius 6:34 ingat. Nah kalau saudara terus mikirin dia, kalau bisa dilakukan, kalau nggak bisa, bukannya kita stres sendiri. Pagi ini saya berdoa supaya firman Tuhan ini bisa menjadi kekuatan buat kita semua. Amin. Jangan sampai kita terus akan emotional imbalance, sehingga dimanapun saudara berada, you akan merasa stres. You mau tinggal di mana aja, problem tetap ada. Betul saudara? Saudara mau bilang di mana ya saudara tinggalnya, akan jadi yang menemunya adversary atau sesuatu yang menjadi masalah selalu akan ada. Tapi kalau saudara terus mikirin, akan menjadi stres. Ini yang keempat, ini yang penting saudara. Yang empat, ada dosa. Ya,
Waktu saudara dengar kata dosa ini bukan berarti, oh saya nggak, listen, dosa itu bisa terjadi dua hal. Yang pertama karena memang kesalahan kita. Kalau memang kesalahan Anda, kesalahan saya, akui. Kalau nggak akan menimbulkan emotional imbalance. Ada orang yang dosa ditutupin, jadi akan kelihatan emotional. Loh, kalau memang ini tahu kita salah, sensor kita bilang kita ini salah, akui lah. Tinggalkan jangan dosa itu, kita jangan lakukan lagi, and then don't do it again. Itu doang simpel. 1 Yohanes 1 ayat 9, 1 Yohanes 1 ayat 9 kata, Dia adalah Allah setia dan adil dan mengampuni kalau kita ngaku dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9 kan ngomong begitu. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Simple. Kalau kita ngaku dosa, yang penting you ngakuin enggak? Amin, saudara. Tuhan bilang gini, syaratnya cuma gampang, asal kita minta ampun, kita ngaku dan jangan lakukan lagi. Nah, kalau ini memang karena ada dosa. Yang kedua, dosa yang mungkin bukan salah saudara. Karena masa lalu saudara di abuse, saudara di physical ataupun emotional abuse, I don't know, dan masa lalu saudara, it's not your fault. Jangan membuat saudara punya dosa ini karena bagian daripada dosa, mungkin ada melakukan dosa seksual dan segala. No, kalau itu menjadi bagian dosa yang itu, it's not your fault. It was not your fault. Kalau itu bukan dosa kita, dosa dari saudara bukan atas your will, jangan terlalu try to forgive yourself. Minta ampun sama Tuhan sekuti, tapi kalau terus dipikir-pikir sehingga akan dicengkram dengan yang namanya stres. No wonder saudara akan menjadi imbalance. Akan sensornya nyala terus, dan cara mendeteksinya gampang. Orang ngomongnya judes, orang ngomongnya pedes, orang ngomongnya very rough. Nah, kelihatan manis, you bisa manis just only temporarily. Amin. Nih, saudara bisa bohongin orang cuma hanya sebentar. Saya study human behavior. Kalau orang ngomong ini bisa ketahuan dalam waktu 10 sampai 15 menit bisa tahu siapa dia. They try to hide. Karena orang suka nutupin dengan keadaannya. Ya mungkin try to impress. Tapi if you try to impress, artinya saudara harus terus holding that image. Ya kalau enggak saudara akan satu waktu kan kelihatan juga siapa diri kita. Bukan karena sensornya rusak. No. Bukan karena ada masalah yang ahli jiwa lakukan ya tadi. Kalau lagi stres, kalau lagi depresi dikasih obat anti depresi. Ya temporary. Ya, yang tadi saya katakan cari kegiatan, nonton, shopping, itu hanya temporary. But you will when you come home, you akan tambah stres, tambah lihat uang tambah habis. Ya kan? Tapi karena mungkin ada yang masa lalu, masa kini, dan masa depan nanti yang keempat adalah yang penting adalah karena mungkin ada dosa. Nah ini harus diberesin. Amin. Tapi saya mau kasih tahu ya, saya akan akhir ini. It's a good news. Emotional ini don't have intellectual. Artinya emosi ini tidak bisa berpikir sendiri. Apa yang saya ngomong tadi adalah emotional outlet atau feeling atau ya, emotional imbalance itu hasil daripada pikiran kita. Artinya emotional don't have independently, it cannot think by itself. Ayo ini saudara anggap ya. Nanti artinya gini, apa yang Anda taruh di dalam pikiran saudara itu yang akan menjadi emotional. Jadi let me ask you something. Pikiran apa yang saudara jejali pada pikiran saudara? Kira-kira apa yang saudara isi dalam pikiran saudara ini yang akan menjadi trigger emosional kita?
Kalau you pikir sesuatu yang terus, dia benar-benar nyakitin, omongan dia benar-benar nyebelin begini, maksudnya gua sudah mikir begitu terus, and then guess what? You're gonna feel angry. Why? Because you fit yourself with this kind of thinking. Kalau saudara pikirin nyesal, omongan dia begini atau dia sakit hati, saudara akan terus menjadi orang sad atau regret, whatever, karena you fit yourself with that kind of thinking. Negative thinking will become outward, negative outward. Kalau saudara mikirin terus kata-kata yang nyakitin dan segala macam, then you will become angry atau become depressed and so on. Filipi 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Siapa mau itu, saudara? Saya mau. Saya mau supaya peace in that. Can you do in NIV? English NIV. Dikatakan begini. And the peace of God which transcends all understanding will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Everybody want that. The peace of God will transcend, artinya melampaui segala pikiran kita. Jadi God will give you peace. Kita mau itu, kita semua mau. Tapi in order saudara mau itu harus ada ayat ke-8-nya. Kalau saudara mau itu, saudara harus ada menerima ayat ke-8-nya, yaitu akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedang didengar, semua yang patut disebut, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikir semuanya itu. Amin. Jangan mikirin yang dibalik. Ya, jadi artinya kalau saya balik, semua yang nggak adil, semua nggak mulia, semua nggak benar, semua yang nggak suci, semua nggak manis, jangan didengar, jangan dipikirin. Amin. Kalau saudara mikirin itu, no wonder you don't have peace of God. Makanya kita nggak dapat damai dari Tuhan. Kenapa? Karena kita nggak mikirin sesuatu yang Tuhan suruh. Tuhan bilang gitu. If you want damai sejahtera Tuhan, simple. Pikirin itu semua. Whatever you fit you, whatever you think, then it is. Apa? Betul, saudara? Jadi kalau saudara, apa yang kita pikirin terus menjadi kita punya bahan apa pikiran. Karena ingat, saudara, emosional itu nggak bisa independently think. Dia nggak bisa tiba-tiba muncul, aku jadi sebel sama Sila. Forward, nggak bisa. Betul? Karena mikirin dulu. Betul? Gue jadi sebel nih sama, misalnya, dia orangnya dikasih tahu isi gue nggak? Misalnya. Enggak saya ngomongan. Aslinya Mary. Nah itu kan dari pikiran, betul, saudara? Nah hari ini dia pikir emosional itu harus diisi dengan whatever you think it is. Betul, saudara? Nah, Roh Kudus mengingatkan kita, you boleh cinta Tuhan, setia sama Tuhan, diberkati Tuhan sekalipun. Tapi kalau nggak jiwa kita nggak damai, nggak enak. Betul ya? Kalau jiwa kita tuh selalu deg-degan, malam nggak bisa tidur, ya. Aduh, saya puji Tuhan, saya tidurnya terlalu cepat. Orang mau tidur tuh susah, saudara. Nah, hari ini kalau kita punya diberkati Tuhan, lu nggak akan merasa diberkati. Bayangin kalau orang diberkati Tuhan, punya segala macam. Pernah ketemu orang itu, tapi sedih terus, depressed terus, lu nggak akan bahagia. Simple. Dan orang yang bersama saudara juga nggak akan bahagia. Atau emosi terus, dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit sedih, dikit-dikit khawatir, stres gitu begitu. Kan kita suka ngomong, ngomong sama dia stres, dia paling komplain terus kan gitu.
Ini saudara, kita coba untuk bisa belajar. Tuhan kasih kita mendeteksi melalui yang namanya emotional check. Mobil aja ada sensornya kok. Check light engine, check light engine. Seatbelt, ting tong gitu. Tapi pagi ini kenapa manusia kita nggak sadar? Padahal Tuhan udah kasih tahu. So your soul will be prosper. Kata soul artinya psyche atau mind atau emotion atau pikiran kita yang kita kenal psychology. Nah jangan sampai kita ignoring, kita matiin lampunya tapi kita nggak beresin problemnya. Ayo benar. Ingat masa lalu, masa kini, dan masa depan dan dosa. Nah kita mau berdoa sama Tuhan, kalau ada masa lalu yang gak enak, pahit, atau pernah disakiti, kita nggak bisa change your past. Tuhan tidak mengizinkan kita ngingetin terus. Pengalaman masa lalu tetap masa lalu. Saudara, by the way, sama-sama ini, saudara ada saat ini karena hasil daripada kemarin. Betul ya? Saudara bisa menjadi punya karakter gini, punya sifat kayak gini, berperangai kayak gini karena ada didikan orang lain dulu gitu. Ada orang yang sifatnya keras misalnya karena pernah dididik keras. Ada orang sifatnya lembut, penakut karena orang tua yang selalu terlalu overprotective. Nah, you cannot change that. Saudara nggak bisa nyeselin, aduh kenapa jadi no. You have to wake up. Amsal 24 tadi, orang benar 7 kali jatuh tapi dia bisa terus bangkit. Amin. Jangan mikirin terus. You cannot change your past. You cannot change your past. No matter what is about, it's up to you. If you want to keep on clinging to your past, then you will become a depressed person. Amen. And on the other hand, if you're overwhelmed because of whatever you have now, because it's too much, look, there are number of ways you can try to give this job priority. Learn to say no sometimes. Kalau nggak bisa, bilang nggak bisa. Banyak orang Indonesia khususnya saya perhatikan, ya, tapi di sini nggak. Gue nggak tahu, gue sibuk, ya nggak tahu, kita nggak ngomong. Betul, akhirnya saudara menjadi discuss, sebel dengan pelayanan, sebel dengan pendeta, sebel dengan leadernya. Karena apa? Di sini you feeling too much. Paulus mengatakan demikian juga. Nah, yang ketiga, karena kita mikirin terlalu jauh, pikiran kita terlalu rawang, terlalu jauh, saudara mau menjadi Tuhan. Yang keempat, kalau ada dosa, minta ampun, tundukkan kepala yuk. Haleluya. Saya minta pemusik untuk bersama doa. You are worthy of it all. You are worthy of it all. From you are worthy, and to you are worthy. You deserve the glory. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Katakan sama-sama. You are worthy of it all. Kita bangkit berdiri sama-sama. Let's stand up together. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve
Paus katakan, berpengharapanlah kepada Allah. Amin. Mengucap syukur dan bersuka cita karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup sekarang. Oh yes. Ingat akan kebaikan Tuhan. Karena saya nggak tahu apa yang Anda alami pada pagi ini. Tapi sebelum saya siapkan firman, saya pikir ada banyak kita yang mungkin nggak sadar sensor kita sering nyala. Sensor kita sering kasih kita warning, tapi kita diemin. Sehingga orang akan menganggap, oh dia memang orang yang gitu. Dia memang pemarah, dia memang suka stres. Saudara akan dicap sesuai dengan perbuatan saudara. It's not true. Berapa banyak yang setuju bahwa Tuhan menciptakan kita sempurna adanya. Tuhan gak pernah ciptain kita jadi orang yang pemarah atau stres. Tuhan gak pernah ciptain saudara jadi orang yang depres. Mazmur 8 katakan dia menciptakan manusia hampir sama dengan Tuhan. Amin. Wow. Kita bisa buatan Tuhan yang luar biasa, saudara. You're not born by accidentally come into the world. God created you especially, Amin. carefully. Yes. That's the word. Saudara, Tuhan ciptaan kita sangat sungguh-sungguh delicate. Dan jiwa kita sangat delicate. Sayangnya kita nggak tahu siapa diri kita, sehingga kita akan be satisfied dengan status quo saat ini. You mikirin terus masa lalu, sehingga potensi saudara-saudara kuburin. Konghi ngomong gini, the richest place on earth. It's not in Beverly Hills, it's not in Dubai, it's not in Arab Saudi, it's not in the United States, but the richest place on earth is in the grave. Ya, karena di situ manusia punya segala potensi terkubur tanpa bisa dikembangkan karena digal, ditutup, gak pernah berani lakukan. Never take a chance. Wow. Don't think about your past. Let go. Let Amin. go. Let go, church. Bagi saudara yang nonton di internet juga, saya merasa ada orang yang selalu terikat dengan masa lalu, saudara. Let go. Forgive yourself. Yang kedua, if it's too overwhelmed of your situation, regardless whatever you do, you think it's honorable, but if it's too much, it's too much. We are just human being. Kita terbatas, kita manusia. Give yourself a break. Jangan seperti Paulus. Tapi dia puji syukur. Dia bilang, aku punya Tuhan. Amin. Jangan pikirin masa depan too much. It's not your job, church. Anda mikirin terus akan masa depan, gimana kalau nggak cukup, gimana kalau anak saya itu bergaul yang gagal, gimana kalau suami saya. No. The future is not yours. Masa depan saudara bukan saudara punya, tapi di tangan Amin. Tuhan. Amin. Amin. Dan yang keempat, very simple. Kalau punya dosa, udahlah minta ampun. You are worthy of it all. Thank you, Jesus. You are worthy of it all. Thank you, Father God. For from you are all things. Dari dia semuanya. And to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. Kau lebih berharga dari segala. You are worthy of it all.
deserve the glory. Sing it one more time. You are worthy, Lord. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Just want to let you know you are worthy of it all. Amen. You are worthy of it all. From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Amen. From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Satu hal, emotional don't have intellectual. Dia nggak bisa mikir sendiri. Yang terakhir saya mau ngomong, hati-hati dengan pikiran kita. Don't fit your mind with negative thinking. Amen. Don't fit your life with negative thought. Amen. Pikiran saudara ini ya, saudara harus kuasai. Karena ini ada di tangan saudara. Segala yang manis, yang sedang didengar, yang kebajikan, yang segala macam. Filipi 4 tadi, ayat ke-8. You pikirin, kalau Anda mau damai sejahtera Tuhan. Amin. Bapak meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena kami punya Allah yang selalu tahu akan kebutuhan kami. Dan aku minta sebagai hamba-Mu pagi ini, kalau ada di antara kami, saudara pejamkan mata saudara. Kalau pagi ini ada di antara kami yang saat ini sedang mengalami yang disebut emotional imbalance, atau sensor kami terus-menerus menyala Tuhan. Ada yang merasa takut, ada yang merasa selalu marah, ada yang selalu merasa depresi, selalu merasa jijik, muak, ada yang selalu merasa sebel, ada saudara merasa terus-menerus saudara merasa sad atau happy terus-terus. Saudara pagi ini minta sama Tuhan. Karena aku tadi katakan you are worthy of all. Aku ini tadi mengatakan dia yang layak menerima segala pujian kita. Ucap syukur kata Paulus. Ingat kebaikan Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Mazmur 42 tadi. Kau kudus. Hamba mau berdoa Tuhan untuk anak-anakmu di tempat ini yang datang dengan depresi Tuhan, dengan perasaan minder atau mungkin anger. Mari saudara, it's between you and God pagi ini. Di mana pun Anda berada, you angkat tangan saudara, bilang Tuhan ini aku. Mungkin karena masa lalu, mungkin karena masa saat ini atau masa depan yang saudara tahu banyak khawatir, atau mungkin ada dosa yang disembunyikan. Biar pagi ini Tuhan berikan pemulihan. Anda mau dipulihkan rumah tangga saudara, dipulihkan kehidupan saudara, dipulihkan pikiran saudara. Stres untuk kita terus mikirin masa depan saudara. Ada lagi yang banyak orang yang datang selalu mikirin kebingungan akan masa depan kita, takut akan yang belum terjadi. Loh, you cannot predict tomorrow. Yakobus bilang kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Bapak minta untuk tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan, jamah kami Tuhan, jamah kami Tuhan. 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan Engkau tidak pernah memberikan kami roh ketakutan. Amin. Engkau tidak pernah memberikan kami roh ketakutan. Yes, Lord.
Bapa, jamah setiap kami Tuhan. Pagi ini kami biar hanya berharap kepada Engkau saja ya Tuhan. Mengucap syukur untuk segala berkat dan juga kasih karunia penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Dan juga Tuhan mengingat akan kebaikan Tuhan. You are worthy of it all. Sambil saudara nyanyikan lagu ini, saudara minta sama Tuhan. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. Engkau yang mengayapi betul. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Ini menjadi kelepasan untuk setiap yang mencoba. For from you, yes, 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 yes. To you are all things. You deserve the glory. Ya Allah, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Terima kasih Tuhan, Engkau meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami, dan hamba sungguh minta Tuhan agar sekeluarnya kami dari tempat ini atau dimanapun anak-anak-Mu berada, kami boleh lepas daripada emotional imbalance kami. Terima kasih Tuhan. Baik Tuhan, Kau berikan ketenangan di dalam kehidupan kami, di dalam setiap apapun yang kami lakukan. Kau berikan damai sejahtera. Bapa, sekali lagi biar segala ucapan syukur, pujian hanya bagi nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Yuk, sudah diberkati, katakan yuk. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Kita akan persiapkan hati kita untuk membawa persembahan ke dalam rumah Tuhan. Bagi saudara yang di rumah, yang di gereja, bisa persiapkan hati kita juga mau berdoa sekali lagi. Tuhan, kami sekali mengucap syukur, kami angkat tangan kami, artinya kami bersyukur kami masih punya kesehatan, kami masih bekerja. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu sepanjang minggu ini. Bapa, kami ingin bawa apa yang menjadi milik Tuhan, berkati tangan kami Tuhan yang bekerja, yang usaha, Tuhan Kau juga berkati. Terima kasih Bapa. Percaya apa yang kami tabur pasti akan kami Tuhan kami bawa dalam penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Father, by lifting our hand, we thank you that you bless us tremendously through our job, through our business, and we want to give whatever belongs to you. Father, bless every single hand that's been faithfully given to you. In Jesus' name, Amen. 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 Pengumuman seperti biasa, minggu depan kita ada kebaktian cuma jam 10. Terus hari Selasa ada doa online. Doa online. Bagi yang berminat bisa hubungi pastor atau tanggapan. Terus hari Kamis ada doa juga. Dan hari Kamis juga, kalau yang
mau ikutan silakan hubungi pastor. Terus kita ada tempat iCare, Rehoboth, Victory, dengan family. Terus bagi siapa yang belum ikutan bisa hubungi ketua masing-masing. Terus ada tambahan pastor? Juli. Ya, Pak Yuli udah bulan Agustus saja. Oke, kita akan seperti biasa ya saudara, yang tadi sudah Erwin katakan bahwa kita mengadakan kebaktian kali ini hanya satu kali jam 10 pagi, dan juga nanti ada TYC atau Youth jam 12:30. Tapi kegiatan setiap hari kita melalui online atau melalui internet, karena kita punya doa 6 hari seminggu dari Senin sampai hari Sabtu gitu ya. Dan juga tetap kita punya iCare, ada tadi Erwin udah bilang ada 3 iCare, kita jalan secara stimulasi hari Jumat Sabtu gitu. Nah itu aja tambahannya. Jadi bagi saudara yang yang di rumah, Anda bisa ikutin kebaktian kita gitu. Kalau ada doa, kita akan kirim doa linknya, kita akan berdoa sama-sama melalui Google Duo dan juga melalui Messenger ya, tergantung daripada iCare mana gitu. Kayaknya itu aja sebelum kita akhiri kebaktian kita. Saya mau menyanyi untuk satu orang yang berulang tahun. Happy birthday to you. Yuk kita bagi sama-sama ya sekalian musik terakhir. Happy birthday. Siapa birthday? Ibu siapa? Happy birthday. Ibu Emi yang ulang tahun, kita bagi ke depan ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kita akan akhiri kebaktian kita. Tuhan, terima kasih untuk ulang tahun yang sudah Kau berikan kepada Ibu Eni. Terima kasih untuk 1 tahun lagi yang sudah Kau tambahkan dalam kehidupannya. Bapak, saat ini kami berdoa, kami mengarahkan tangan-tangan kami. Tuhan, Kau akan memberkati Ibu ini. Tuhan berkati, Tuhan berikan umur panjang, kesehatan, dan juga damai sejahtera Tuhan ada turun untuk Ibu ini. Terima kasih, berkati seluruh kehidupannya, pekerjaannya, juga rumah tangga, keluarganya juga Tuhan, untuk anaknya Lucy, dan juga Billy, dan juga kedua cucunya Tuhan, Catherine dan juga Stephen. Terima kasih Bapak Surgawi, bungkus masuk keluarnya dalam pekerjaan, di dalam rumah, Tuhan akan melindungi. Terima kasih untuk ulang tahun ini, dan kami bersyukur demi nama Tuhan Yesus. Malam ini, siang ini Tuhan sudah membentuk jemaat di sini pulang dengan anugerah, berkat, dan juga berkat yang melimpah-limpah dari surga. Kita siapkan hati kita saat ini menerima berkat Tuhan. Tuhan berkati kami pada waktu kami masuk, berkati kami pada waktu kami keluar, dan juga Tuhan, aku minta sebagai hamba-Mu, Kau melindungi anak-anak-Mu, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan daripada kontaminasi virus COVID-19 ini juga Tuhan, Kau akan melindungi kami. Terima kasih dimanapun anak-anak-Mu yang berada, baik yang di streaming online, juga Kau memberkati secara berlimpah-limpah. Angkat tangan kita, damai sejahtera dari Allah Bapa, kuat kuasa dari Tuhan Yesus, penyertaan anugerah dan urapan dari Roh Kudus akan memberkati saudara dan saya mulai saat ini sampai Yesus datang untuk kedua kalinya. Father, bless your people abundantly. Whatever they do in their hand, Father God, you will bless and you make them prosper. Thank you, Father God, and I pray, Father God, that your protection upon our life, Father God, when we come in and out, Father God. We thank you. May the love of the Father with Jesus Christ, Son of God, the Holy Spirit will be with theirs and will be with mine in Jesus' name. Amen.